Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bawaslu Kabupaten Pemalang. Dari Humas Bawaslu Kabupaten Pemalang mempersembahkan Grombiak Ngobrol Bareng Bawaslu Kabupaten Pemalang. Pada edisi perdana kali ini kita akan membahas, mengulik tentunya isu pemilihan yang hangat diperbincangkan, di mana pemilu, pilkada kali ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pilkada akan digelar di tengah pandemi COVID-19. Maka dari itu pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai kesiapan Bawaslu Kabupaten Pemalang dalam pilkada tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Maka dari itu Sobat Bawaslu, terus ikuti media sosial kita. Untuk pada pagi hari ini kita live di Instagram di @bawaslu_kabupaten Pemalang, atau Sobat Bawaslu juga bisa mengikuti informasi-informasi terupdate dari pengawasan pilkada 2020 ada di Facebook kita di Bawaslu spasi Kabupaten Pemalang, di Twitter di @bawaslu_kabupaten @bawaslu_kpml, atau di website kita di pemalang.bawaslu.go.id. Masyarakat dunia pada kali ini sedang diuji dengan adanya pandemi COVID-19, dengan dikeluarkannya pernyataan WHO tentang COVID-19 sebagai bencana internasional. Tak terkecuali di Indonesia, pemerintah menyatakan COVID-19 ini sebagai bencana nasional. Bahkan pemerintah membentuk gugus tugas COVID-19 untuk menanggulangi atau mengurangi terpaparnya COVID-19 ini. Dengan adanya hal tersebut, beberapa sektor kehidupan bernegara, aktivitas sehari-hari terganggu, dari segi ekonomi, dari segi pariwisata, ataupun dan yang lain sebagainya, termasuk gelaran Pilkada serentak 2020, di mana pesta rakyat demokrasi Indonesia ini yang sedia kala akan digelar pada tanggal 9 September 2020. 23 September yang sedia kala akan digelar 23 September tahun 2020 harus ditunda. Namun demikian, dengan situasi pandemi seperti ini tentunya kita tidak bisa tinggal diam saja, diam melihat sesuatu terjadi, terganggu aktivitas kita, semuanya tentunya tidak dapat berjalan seperti biasa. Tentunya kita harus melakukan terobosan-terobosan baru mengenai situasi saat ini, mencari cara bagaimana agar aktivitas-aktivitas sehari-hari, kehidupan bernegara, kehidupan sosial tetap berjalan di tengah pandemi ini. Kemudian KPU, pemerintah dan DPR telah sepakat melanjutkan Pilkada serentak 2020 ini dengan dikeluarkannya PKPU nomor 5 tahun 2020, di mana Pilkada serentak 2020 akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020. Tentunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Pilkada kali ini berbeda dengan Pilkada tahun-tahun sebelumnya, dari teknik penyelenggaranya maupun dari segi pengawasannya. Dengan adanya hal tersebut, di sini nanti kita akan diskusikan, kita akan perbincangkan bagaimana sih penyelenggaraan pemilu dari segi pengawasan. Dalam bidang pengawasan, apakah nantinya ada treatment khusus mungkin, atau ada pemetaan tersendiri, ada perilakuan khusus tentang pilkada di tengah pandemi ini. Sudah hadir bersama kita di sebelah kanan saya, di sebelah ujung sana ada Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang, Bapak Heri Setiawan SH. Selamat pagi Pak. Beliau juga merupakan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pemalang. Selanjutnya
ada anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang, Bapak Abdul Maksus SPDI. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi menjelang siang. Beliau merupakan koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Baik, untuk melanjutkan diskusi kali ini, saya ingin ke Pak Ketua dulu mungkin. Jadi tentunya pilkada kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana di Pemalang sendiri akan menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati Pemalang tahun 2020 nanti. Dengan situasi seperti ini di tengah pandemi COVID-19 ini, jadi seberapa siapkah Bawaslu mengawasi tahapan Pilbub 2020 nanti? Terima kasih Mas Bayu, Mas Hamzah, host kita yang gagah ya. Yang saya hormati Pak Abdul Maksus, pengawasan pimpinan Bawaslu Kabupaten Pemalang. Yang saya hormati kawan-kawan sekretariat yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba ingin menyapa selamat pagi untuk kawan-kawan yang mengikuti kegiatan kita hari ini, pagi ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini agenda yang menarik menurut kami dari Bawaslu Kabupaten Pemalang. Kita ingin menjumpai warga masyarakat Pemalang khususnya agar bagaimana tahu persiapan Bawaslu Kabupaten Pemalang dalam menghadapi pilkada serentak ini yang bupati dan wakil bupati Pemalang tahun 2020 yang akan datang, tentunya di masa pandemi COVID-19. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa menyapa kawan-kawan kami yang ada di mana-mana saja, khususnya yang ada di Kabupaten Pemalang. Jadi gini Mas, pilkada bupati tahun 2020 ini memang sangat menarik menurut kami karena tidak seperti pilkada-pilkada sebelumnya. Pilkada ini kita akan diselenggarakan pada masa keprihatinan bangsa, di mana bangsa ini sedang sakit karena ada pandemi COVID 2020. Jadi COVID-19 ini memang merubah semuanya, dari tatanan kebiasaan itu harus kita rubah semuanya. Pemerintah sudah mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2020, di mana pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Tentunya sebagai pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Pemalang selalu siap dalam kondisi apapun. Bawaslu dan jajarannya itu akan selalu siap. Kita siapkan semuanya. Tentunya nanti kita menyesuaikan dengan kondisi. Karena kita di masa pandemi ini kita tetap pakai standar kesehatan, protokol kesehatan. Nanti dari Bawaslu Kabupaten Pemalang juga kita pakai standar kesehatan semuanya, sampai ke jajaran pengawas kecamatannya, sampai ke jajaran ke pengawas desa, tentunya nanti sampai ke pengawas TPS. Nah, dari sekian itu kegiatan-kegiatan tadi kita persiapkan mulai dari SDM-nya sampai ke anggarannya. Kita sudah mempersiapkan, kita siapkan melalui dasar surat edaran Bawaslu nomor 197 Bawaslu RI itu, kita sudah mengaktifkan Panwas Kecamatan, sekretariatnya, dan pengawas desa dan kelurahannya. Kita aktifkan semuanya. Jadi per tanggal 14 Juni kemarin teman-teman sudah bekerja untuk ikut pengawasan yang dalam waktu dekat ini adalah pencairan daftar pemilih ya. Kita teman-teman semua di lapangan sudah kita siapkan
Dan itu kita juga mempersiapkan anggarannya, Mas. Dari bertambahnya jumlah TPS di KPU itu dari 2.515 tambahan TPS menjadi 633 itu menjadi 3.148. Itu jelas berimbang juga kepada kita harus menambah jumlah TPS, dan ini juga menambah anggaran untuk teman-teman di pengawas TPS nanti, jajaran pengawas TPS itu pun harus ada restrukturisasi anggaran, karena kita harus menggunakan alat pelindung diri ya. APD untuk teman-teman itu juga harus kita pikirkan. Keselamatan, kesehatan teman-teman di lapangan juga harus kita pikirkan juga. Akhirnya dari anggaran yang sudah ada dari Bawaslu itu kita restrukturisasi, optimalisasi melalui penghematan. Itu Mas. Jadi kesiapan kita sudah sampai ke sana, dan syukur alhamdulillah Bawaslu Kabupaten Pemalang itu tidak menambah anggaran untuk kaitan dengan alat pelindung diri itu atau APD. Jadi kita restrukturisasi anggaran itu optimalisasi dengan melalui penghematan itu. Syukur alhamdulillah belum ada penambahan anggaran. Kami minta ke pemerintah daerah, ke Pemda itu atau ke pemerintah pusat. Kita coba sehemat mungkin bisa kita optimalkan untuk pikiran itu, termasuk dengan penambahan jumlah TPS tadi yang sangat signifikan gitu ya. Saya kira itu. Jadi saya tekankan di sini pastikan bahwa seluruh Kabupaten Pemalang dan jajarannya siap mengawasi Pilkada 2020 walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Saya kira itu Mas. Jadi meskipun di tengah pandemi ini Bawaslu Pemalang tetap siap Siap itu. Mas. Ya. Meskipun memang keadaannya banyak perubahan seperti ya Pak, seperti TPS dari 2.515 berubah cukup signifikan menjadi 3.148. Bayangkan begitu banyak perubahan, dan itu mempengaruhi berbagai hal nih Pak. Jadi dari anggarannya, begitu nanti dari segi SDM-nya juga. Itu untuk kesiapan Bawaslu. Pada intinya Bawaslu Kabupaten Pemalang siap mengawal berjalannya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2020. Kemudian saya ingin masuk ke Bapak Korbit Pengawasan nih. Tadi sudah dijelaskan mengenai kesiapan Bawaslu dalam mengawasi pilkada nanti. Saya ingin lebih dalam masuk ke pengawasannya. Jadi bagaimana persiapan pengawasan nantinya dalam pemilihan bupati ini? Apakah sudah menyusun strategi khusus terkait dengan pengawasan? Karena ini memang seperti yang sudah kita ketahui berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa mungkin? Silakan Pak Maksus. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua dan teman-teman sekretari yang ada di ruangan ini ya. Ini live dan selamat siang, selamat pagi. Selamat pagi para pemirsa. Mengenai terkait dengan persiapan pengawasan, sebenarnya ini sudah tidak lagi bicara tentang persiapan ya, karena sudah masuk pada tahapan. Karena kalau kita lihat di PKPU 5 itu kan tanggal 15 itu sudah mulai masuk tahapan lanjutan. Jadi secara kelembagaan dari Bawaslu sampai ke Panwascam dan PKD ini sudah mulai proses ya, melalui proses pengawasan itu. Terus bagaimana terkait dengan strategi pengawasan atau tadi yang ditanya oleh Kos ini persiapannya ya. Jadi kami sudah menyusun tata laksana pengawasan terhadap semua tahapan ya, semua tahapan pilkada tahun 2020 sebenarnya itu sudah digodok ya, sudah dimatangkan jauh sebelum ada penundaan karena COVID ya, sudah dibentuk tata laksana itu pengawasan. Di dalamnya termasuk bicara tentang strategi pengawasan. Gitu ya. Kemudian karena ada COVID, kemudian ditunda ya semua tahapan.
tentu nanti tata laksana pengawasan itu atau strategi pengawasan itu akan kita tambahkan ya terkait dengan standar kesehatan, protokol kesehatan gitu. Nah, Bawaslu tentu sebagaimana tugas ya yang melekat di dalam lembaga ini, fungsi-fungsi pengawasan tentu itu akan terus ya. Ada fungsi pencegahan, kemudian pengawasan dan penindakan. Jadi Bawaslu lebih mengutamakan pada pencegahan ya, agar potensi-potensi pelanggaran itu tidak terjadi. Bagaimana strateginya? Tentu kita melakukan himbauan atau berkirim surat ya, himbauan kepada objek pengawasannya, siapa yang akan diawasi, baik itu partai politik atau peserta pemilihan ya, atau penyelenggara teknis ya, atau lembaga-lembaga atau instansi pemerintahan. Tentu kami melakukan himbauan-himbauan melalui surat agar pelanggaran itu tidak terjadi. Di samping melakukan himbauan, maka proses pengawasan itu terus berjalan ya, melekat seperti itu. Manakala nanti proses pengawasan kemudian pencegahan sudah dilakukan, masih tetap ada pelanggaran ya, tentu kami akan prosesnya sesuai dengan aturan bagaimana menyelesaikan pelanggaran pemilihan. Saya kira itu. Baik, jadi pada intinya Bawaslu juga sudah menyiapkan strategi-strategi pengawasan dengan mengutamakan langkah preventif seperti itu ya Pak, di pencegahannya. Ya, jadi sudah ya. Di semua tahapan sudah. Termasuk tahapan yang hari ini sedang berjalan ya, terkait dengan restrukturisasi TPS ya di jajaran teknis, kemudian pemetaan terhadap TPS ya. Karena kalau kita lihat sebelum ada COVID ini kan maksimal pemilih ya, di TPS itu kan 800. Tapi setelah hasil RTP di pusat itu ya dibatasi, masing-masing TPS itu hanya 500 seperti itu. Jadi proses ini terus kita kawal ya. Ini sangat penting ya untuk pengawasan pemutahiran ya data pemilih, karena untuk meyakinkan dan memastikan ya agar orang yang sudah punya hak pilih ini benar-benar masuk di dalam DPT. Kemudian orang yang sudah tidak lagi memenuhi syarat ya menjadi pemilih, umpamanya karena meninggal dunia ya, atau berubah statusnya yang tadinya sipil kemudian menjadi Polri atau TNI ya, atau karena pindah ya domisili dan sebagainya. Ini harus kita kawal, pastikan orang-orang yang tidak memenuhi syarat di dalam untuk memberikan hak suaranya ini dikeluarkan ya dari DPT. Maka kami mengajak kepada jajaran ya pengawas dan masyarakat untuk mengawal proses ini ya. Sebentar lagi proses pemutahiran data ini akan segera dilaksanakan ya. Nah, ini nanti akan dibentuk PPDB-nya oleh penyelenggara teknis. Terima kasih Mas. Jadi seperti itu tahapan pilkada pada kali ini sudah dimulai pada tanggal 15 begitu, dan yang sedang berjalan ini tentang pemutakhiran data pemilih. Ya, seperti itu. Iya ya, dalam waktu dekat ini. Dan untuk Sobat Bawaslu, apabila Sobat Bawaslu ingin bergabung dengan kita, bisa mengikuti live di Instagram. Kemudian apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan, ditanyakan atau menyampaikan suatu tentang pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, bisa menuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan silakan Pak. Kita akan menanggapi hal tersebut biar diskusi kita di pagi hari ini itu semakin seru dan semakin bersemangat. Seperti yang tadi yang sudah dikatakan Pak Maksus Kodim Pengawasan, di mana Bawaslu itu mengutamakan upaya pencegahan agar dalam tahapan nanti tidak terjadi pelanggaran. Tapi begini Pak, menurut saya itu kan salah satu upaya. Seperti tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi, pelanggaran itu terjadi. Tapi apabila suatu saat nanti ke depan terjadi pelanggaran, bagaimana proses penanganan pelanggaran itu
di era pandemi seperti ini. Saya ingin ke Pak Ketua selaku Koordinator Penanganan Pelanggaran. Masih Mas Hamzah. Tadi kalau dari pengawasan kan ada strategi pengawasan pencegahan atau preventif ke penindakan atau represif, ya. Memang kita lebih utamakan pencegahan atau preventif, ya. Itu memang lebih baik karena daripada menindak lebih mencegah. Tapi ketika pelanggaran itu terjadi, Bawaslu tetap wajib untuk menindaklanjuti, untuk meneruskan menindaklanjuti pelanggaran itu. Ini saya sampaikan pada semuanya yang mengikuti acara hari ini bahwa yang namanya pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati khususnya di Kabupaten Malang ini, saya sampaikan bahwa pilkada itu bukan hanya sekedar seremonial, ya. Kita juga mengajak masyarakat menjadi subjek dari kegiatan ini, dari pesta demokrasi 5 tahunan ini. Kita memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Nah, kita mengajak masyarakat itu untuk ikut, ayo bareng-bareng awasi. Ini langkah preventif. Langkah preventif dari kita ajak semua masyarakat, stakeholder, komponen-komponen yang ada di masyarakat ikut bersama-sama mengawasi tahapan-tahapan itu. Nah, ketika masyarakat sudah mau ikut partisipatif, aktif, nanti misalnya yang namanya pilkada itu minim akan pelanggaran. Nah, tentunya kalau sudah terjadi pelanggaran itu bisa dilakukan oleh siapa saja sebenarnya di situ, ya. Bisa oleh peserta pemilihan, bisa oleh penyelenggaranya sendiri, bisa oleh tim kampanyenya, bisa oleh masyarakatnya, itu, atau stakeholder yang ikut bermain. Nah, tetap kita tidak pandang dulu dalam menangani pelanggaran itu. Makanya kita mengajak seluruhnya saja untuk biar pilkada ini berkualitas, kita minimalisir adanya pelanggaran. Itu dari langkah pencegahan. Ketika ada pelanggaran yang terjadi, kita sudah persiapkan teman-teman itu nanti untuk menindaklanjuti, khususnya di kode penindakan, penanganan pelanggaran. Nah, kode kami penanganan pelanggaran tetap kita proses sesuai dengan aturan. Kita pakai Perbawaslu 14, ya, kita pakai Perbawaslu, itu teknis penanganannya. Laporan itu pelanggaran itu sumbernya ada 2. Ada dari temuan dan ada dari laporan. Kalau temuan itu dari kita, dari jajaran pengawas. Lah, kalau laporan itu dari masyarakat, gitu, ya. Nah, ketika mereka menemukan pelanggaran, teman-teman yang di selain pengawas itu menemukan pelanggaran itu, silakan melaporkan ke kami. Kita siap untuk menindaklanjuti, tentunya dengan protokol kesehatan. Ini yang masih menjadi bahan pemikiran kami. Nanti ketika kita mengundang terlapor atau pelapor untuk kita hadirkan untuk klarifikasi. Karena ini kita harus jamin kesehatan, keamanan, keselamatan baik terlapor maupun saksi. Ini karena ini sedang di masa pandemi COVID ini. Apakah bisa nanti mengundang terlapor atau pelapor atau saksi menggunakan daring? Itu yang masih kita bahas bagaimana teknisnya. Nah, makanya menjelang karena ini kita memang sedang persiapkan bagaimana teknis pengawasan, bagaimana teknis penanganan pelanggarannya, dan bagaimana proses sengketa pilkada itu, sengketa proses pemilihan itu, terutama dalam waktu prosesnya itu.
Jadi teknis saya penanganan pelanggaran kita masih pergunakan pakai Perbawaslu 14. Kita masih pakai itu. Jadi Bawaslu siap untuk menindaklanjuti walaupun dalam keterbatasan pandemi COVID-19 ini. Itu saya kira itu Mas. Jadi walaupun pandemi ini tetap siap seperti itu ya Pak. Tentunya dengan treatment khusus untuk menjaga kesehatan semuanya, baik dari pelaporan dari si pelapor maupun dari jajaran pengawas seperti itu ya Pak. Kita siap Mas. Saya ingin masuk ke pelaporan Pak. Jadi penanganan pelanggaran itu berasal dari temuan dan laporan seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Jadi rata-rata Pak, masyarakat kita apabila menemukan pelanggaran, mungkin dia bahkan melihat sendiri pelanggaran itu, melihat bagaimana prosesnya, melihat siapa orangnya, tapi si saksi ini yang melihat kejadian itu takut untuk melaporkan ke pengawas. Jadi kebanyakan orang malah lebih memilih untuk diamlah daripada nanti saya malah yang kenapa-napa seperti itu. Jadi bagaimana mengatasi hal tersebut? Ya memang masih kesadaran itu memang masih belum banyak. Terbukti gini kan. Dari adanya laporan dan temuan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Pemalang itu masih banyak temuannya. Laporannya itu masih minim, gitu ya, masih sedikit. Itu menandakan bahwa masyarakat itu belum mau namanya melaporkan pelanggaran itu pada Bawaslu. Mungkin alasannya karena tadi takut, sungkan, bukan tambah ribet gitu ya. Biasanya kayak gitu. Ya nanti dipanggil Bawaslu tapi untuk memilih pemimpin, untuk memimpin ke depan itu lebih baik. Memang harus seperti itu karena kita menghendaki pilkada yang sudah dibiayai pemerintah itu dengan biaya yang sangat luar biasa. Itu kepingin kita semuanya mengharapkan itu pemimpin yang dengan cara-cara yang baik, tidak menggunakan pelanggaran-pelanggaran yang tadi yang tidak keluar dari aturan yang pertama. Terus, nah masyarakat kenapa takut? Nah ini yang masih kita divisi pengawasan dengan upaya pakai desa pengawasan, menggunakan desa anti money politik, masih lagi dengan pamflet dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ekor di pengawasan itu untuk meminimalisir tadi adanya pelanggaran. Nah, ketika masuk di pengawas ada pelanggaran tadi, ada temuan dan ada laporan. Nah, masyarakat nggak usah takut karena kerahasiaan pelapor itu kita jamin, ya tidak akan kita sebarluaskan pelapor, saksi maupun terlapor. Hanya kalau pelanggaran itu pelanggaran pidana, memang kami baru bisa menjamin kerahasiaan itu karena kalau di Bawaslu kita masih bisa menjamin kerahasiaannya. Di Polres mungkin masih bisa, kejaksaan cuma di pengadilan itu kan sudah terbuka. Proses itu sudah terbuka lah. Kita memang undang-undang belum menjamin sampai ke sana, begitu. Nanti ketika proses di pengadilan kan terbuka semua, ya. Jadi itu yang masih buat kita menjadi PR juga. Perlindungan terhadap pelapor dan saksi-saksi. Saya kira kesadaran masyarakat itu yang kita perlukan. Masyarakat boleh melaporkan kita. Waktunya berapa hari itu setelah menemukan pelanggaran itu? Itu 7 hari setelah ditemukan atau terjadinya pelanggaran. 7 hari itu masuk di pengawas, nanti kita proses. Jadi itu juga harus ada beberapa yang harus terpenuhi. Ada dua syarat yang harus terpenuhi, syarat formil dan syarat material. Gitu. Boleh masyarakat melalui email, boleh masyarakat melaporkan melalui WA atau SMS. Tapi tetap pelapor itu harus kita mintai keterangannya dulu, ya. Harus kita mintai keterangan dan nanti kita bikinkan kita ada penerimaan laporan, kita proses sesuai Bawaslu 14. Jangan sampai proses itu tidak menggunakan aturan, nanti malah kita yang kena.
Setelah kita nanti dikaji di pengawas, kita kaji melalui rapat pleno itu masuk kategori pelanggaran yang mana ini, apa pelanggaran pidana atau administrasi atau kode etik atau sengketa gitu. Nah, itu juga ada kategori pelanggarannya. Atau mungkin pelanggaran peraturan lainnya, misalnya undang-undang ASN misalnya seperti itu. Makanya kami mengajak peran aktif masyarakat itu dalam kaitan ini dengan untuk ikut melaporkan kalau memang itu, kalau di desa kesulitan boleh melaporkan ke Panwas desa. Kalau di kecamatannya belum, ya ke kecamatan dulu. Nanti kecamatan pasti melaporkan ke kita. Tidak usah khawatir. Kalau memang takut, tapi buktinya lengkap, saksinya ada, bisa kita jadikan temuan. Gitu. Ya, jadi kita harus, masyarakat tidak usah takut. Misalnya saya tak berani, saya takut, saya nanti ribut. Itu yang mengakibatkan seperti itu. Tapi kita jamin ketika ada pelanggaran dan buktinya lengkap, saksinya ya bisa kita percaya, semua terbukti semua. Nanti kita jadikan temuan nggak masalah. Kira-kira itu. Proses itu nanti kita kategorikan ada pelanggaran administrasi, ada pidana, ada kode etik, dan ada peraturan lainnya. Nah itu yang perlu bapak ibu-ibu yang di sana ini yang sedang mengikuti acara ini bisa kita pakai itu ya. Tidak perlu takut karena ini untuk kepentingan daerah kita, kepentingan kabupaten kita. Kita memilih itu pemimpin yang biar dapat yang berkualitas. Saya kira itu ya Mas. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk sobat Bawaslu, pada dasarnya Bawaslu itu melindungi seperti itu ya Pak, melindungi apabila terjadi pelanggaran, terus masyarakat pelapor akan melindungi masyarakat itu. Jadi jangan takut untuk melapor apabila melihat atau mengetahui adanya pelanggaran. Tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jadi pelanggaran itu kan memang tidak sekedar pelanggaran seperti itu ya Pak. Ada syarat-syaratnya seperti yang tadi sudah disampaikan, ada syarat material, ada syarat formil. Jadi intinya Bawaslu akan memproses apabila ada laporan dan temuan, dan juga perlunya kesadaran masyarakat terkait dengan adanya pelanggaran tersebut. Dan ini Mas, ketika pelanggaran itu memang tidak terbukti atau dibuktikan itu memang tidak bisa, tidak kuat, unsur-unsurnya tidak terpenuhi, kita juga berani mengatakan bahwa itu tidak terbukti, tidak terpenuhi unsurnya, kita sampaikan. Nggak apa-apa, ketika misalnya pelanggaran itu ternyata kita kaji, pelanggaran itu kok tidak terpenuhi unsur-unsurnya. Misalnya ini yang lagi ngetren itu kan money politik. Money politik banyak di mana-mana, tapi kan hanya ngomong-ngomong saja, tapi tidak pernah dilakukan. Kalau teman-teman mau melaporkan, silakan ke Bawaslu atau lewat Panwas kecamatan di masing-masing kecamatan atau lewat desa. Itu nanti harus terpenuhi unsurnya. Ya tadi yang seperti formil dan material, terus buktinya, saksinya ya, saksinya itu minimal ada 2. Buktinya harus ada. Nah, nanti itu baru kita proses ya. Tetap laporan kita tampung, kita kaji. Kalau memang laporan itu tidak terbukti, kita perlu siap dengan mengumumkan bahwa laporan ini tidak terpenuhi unsur-unsurnya. Gitu Mas. Tambahan. Ya, silakan. Memang ini menjadi problem ya terkait dengan keberanian masyarakat yang mau melaporkannya, yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan. Tetapi di dalam pelaporan ini ada syarat-syarat tertentu. Di antaranya kan syarat pelapor itu nanti bisa sah ya, pelaporannya itu adalah warga masyarakat Pemalang ya yang mempunyai hak pilih ya. Jadi tidak bisa kalau umpamanya ada anak usia baru 16 tahun ya, kemudian belum nikah kemudian melaporkan, maka itu gugur ya karena tidak memenuhi syarat. Jadi harus syarat-syarat pelapor harus terpenuhi, di antaranya yaitu
dia sudah mempunyai hak pilih ya, tercantum dalam DPT. Nah, memang butuh terobosan baru terkait dengan pendidikan ya, pendidikan politik pada masyarakat, keberanian ya untuk menjadi pengawas partisipatif ya. Setidak-tidaknya ini menjadi informasi awal ya, menjadi informasi awal manakala ada dugaan pelanggaran, masyarakat yang enggan untuk melaporkan ya ke Bawaslu atau ke Panwascam atau ke PKD, setidaknya memberikan informasi ya, memberikan informasi kalau nanti kok ternyata ada masalah ya, ada masalah terkait dengan pelaporan dan sebagainya, maka Bawaslu bisa itu menjadikan temuan ya, menjadikan temuan. Jadi karena penanggal itu kan sumbernya dua, tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua itu hasil dari pengawasan ya, atau temuan, atau hasil dari laporan masyarakat. Nah, laporan ini bisa ya nanti jadikan temuan ya. Ini tentu ada syarat-syarat tentu yang kalau ternyata proses ini kok masyarakatnya kan takut dan sebagainya. Tapi masalah sudah hadir, sudah merespon ya terkait dengan dugaan pelanggaran itu, sehingga berani menyampaikan informasi atau melaporkan kepada jajaran kami ya, baik di kecamatan maupun di desa maupun kelurahan. Dan nanti kalau sudah terbentuk lagi di tingkat TPS ada yang namanya pengawas TPS atau yang disingkat PTPS itu, Mas Sanjay. Jadi buat sobat Bawaslu juga apabila menemukan hal yang menurut itu pelanggaran, beri saja informasi, laporkan ke pengawas. Kita tersedia di berbagai daerah, dari kabupaten, di kecamatan juga ada Panwaslu kecamatan, di desa ada pengawas kelurahan atau desa, bahkan di tingkat TPS nantinya juga ada pengawas TPS. Seperti itu. Saya ingin masuk ke Pak Maksus. Jadi begini Pak, di tengah pandemi ini tentunya segala sesuatu yang menjadi tren saat ini terkait dengan adanya dari apa-apa media sosial. Jadi apa-apa itu daring Pak, sekarang daring, rapat daring, terus pertemuan juga sekarang memang karena dibatasi. Jadi memungkinkan nantinya di tahapan-tahapan selanjutnya seperti tahapan kampanye misalnya, kampanye tatap muka atau rapat umum itu mungkin akan minim seperti itu. Mungkin Pak calon akan masuk ke media sosial karena memang di zaman sekarang juga media sosial sedang gencar-gencarnya. Terus bagaimana pengawasan Bawaslu dalam menanggapi hal tersebut? Jadi suatu hal seperti kampanye yang terjadi di media sosial seperti itu. Ya, terima kasih. Ini memang menjadi tren ya. Tren penggunaan media sosial ini cukup tinggi ya. Kalau di Pemalang ini masyarakatnya banyak menggunakan Facebook ya, Facebook. Ini juga informasi ya dari lembaga yang berwenang terkait dengan penggunaan media itu. Ternyata di Pemalang itu rata-rata menggunakan banyak yang digunakan itu adalah Facebook gitu ya. Nah, kampanye di media ini tidak dilarang ya, tidak dilarang dan diatur ya di dalam undang-undang, dalam undang-undang pemilu, kemudian di undang-undang pemilihan. Jadi ada prinsip-prinsip, ada aturan main terkait dengan kampanye. Nah, jenis kampanye itu ada yang tatap muka ya, kemudian terbatas, kemudian rapat umum ya, kemudian menggunakan APK ya, alat peraga kampanye, kemudian bahan kampanye, terus media sosial itu bagian yang diperbolehkan ya. Tetapi di situ ya, kalau kita berkaca pada pemilu yang lalu tahun 2019 itu cukup jelas ya regulasinya bagaimana terkait dengan kampanye di media sosial. Nah, tentu ini nanti harus dibedakan antara, tentu ini butuh kesadaran dari semua kontestan ya, para peserta pilkada ini. Kalau sudah masuk dalam ring ya, area permainan, maka semua aturan itu harus
taati. Kalau sampai ada pelanggaran-pelanggaran di dalam pertandingan itu, maka wasitnya ada di Bawaslu ya. Nanti akan apakah ini pelanggaran apa seperti itu ya? Apakah ini pidana, administrasi atau dan sebagainya. Nah, tentu di dalam menggunakan media sosial ini, ya kan? Ini banyak orang kadang-kadang di dunia nyata seperti ini dengan di media sosial itu berbeda, ya, karakternya jauh berbeda. Di media sosial berani orang menghujat, ya, begitu ketemu, kan gitu. Bisa jadi kan? Ya saya ketemu, salam Pak, pripun kabare? Saya mawon ngaten. Tapi di media sosial begitu berani sekali. Maka orang kalau sudah masuk dalam dunia media sosial, ini saya sering menggambarkan bagaikan orang yang masuk dalam hutan belantara gitu kan. Di sana kalian itu akan menemukan apa saja. Ada bau wangi, bau busuk, dan macam-macam. Karena tempatnya di sana. Di media sosial itu orang itu sangat berani. Ya. Maka kebebasan di dalam menggunakan media sosial itu tidak sebebas-bebasnya. Ada batasan-batasannya, termasuk batasan-batasan atau larangan-larangan di dalam kampanye seperti itu. Itu kan nanti ada aturan ya yang mengikat terkait dengan menggunakan media sosial untuk kampanye. Terus bagaimana strateginya? Tentu kalau media sosial ini Bawaslu juga tidak sendirian dalam melakukan penegakan pelanggaran kampanye di media sosial, menyertakan lembaga lain ya yang berwenang terkait dengan kontrol terhadap media seperti itu. Strateginya tentu nanti Bawaslu akan mengkaji kalau materi yang ada di dalam media sosial itu mengandung unsur-unsur pelanggaran atau tidak. Umpamanya, apakah di situ ada unsur hoaknya, ada unsur fitnahnya, ada unsur sara ya. Apa dalam media sosial itu mempersoalkan dasar negara. Kemudian nanti juga akan lihat ini keasliannya ya. Kadang-kadang orang jadi media itu kan bisa diedit ya. Bisa diedit, kemudian rekaman ini suaranya asli atau tidak, seperti itu. Dan tentu strategi Bawaslu sampai ke sana akan mengkaji betul apakah ini asli atau tidak ya, terkait dengan penyebaran kampanye di media sosial. Ini melarang melanggar atau tidak. Saya kira itu Mas Samsul. Jadi ada beberapa strategi yang memang dilakukan Bawaslu seperti mengajak pihak lain seperti pihak untuk bersama-sama mengawasi Pilkada 2020 ini. Pada dasarnya kampanye di media sosial itu memang diperbolehkan seperti itu ya. Akan tetapi dalam bermedia sosial itu tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti batasan-batasan dalam memberikan postingan seperti tadi yang dijelaskan Pak Maksus, di mana kalau di media sosial berani ngomong ini tuh begitu, dalam kehidupan nyata zero, iya seperti itu. Banyak Pak di media sosial, saya juga pernah mengalami. Jadi di media sosial itu cantik Pak. Iya, waduh, pernah jadi korban itu. Cantik begitu ketemu, waduh. Jadi penipuan ini Pak. Jadi memang kita tidak bisa terhindar dari adanya media sosial karena memang itu tren saat ini. Tapi mari kita bersama-sama berbijak dalam menggunakan media sosial tersebut. Nah, tadi sudah beberapa kita bahas. Saya ingin masuk ke keduanya terkait dengan adanya netralitas ASN Pak. Jadi di masa pandemi ini Komisi 19 ini terdapat adanya gugus tugas dari baik pusat maupun di daerah seperti itu. Yang saya temukan di beberapa media mengatakan bahwa di mana ada beberapa calon yang mungkin memanfaatkan adanya pandemi ini, memberikan bantuan, memberikan
mendompleng terhadap program bantuan COVID-19 ini untuk berkampanye, untuk meyakinkan masyarakat untuk memilih para calon ini. Jadi bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan adanya hal tersebut dari Pak Ketua dulu mungkin? Terima kasih Mas Andrea. Adanya tadi yang seperti yang Mas Andrea sampaikan itu berpotensi memang di mana-mana berpotensi akan seperti itu. Tapi kita masih berharap teman-teman masih mengajak teman-teman untuk ayo pengawasan bareng, apalagi terkait dengan ASN. ASN itu ya dari dulu itu sering dimanfaatkan karena potensi apa ASN itu punya ASN itu jumlahnya besar, terus punya keluarga. Kalau ASN itu kalau nanti di masyarakat itu masih orang yang dihormati, masih disegani, masih diberi tokoh yang ditokohkan, rata-rata masih diberi. Nah, itu memang bisa dimanfaatkan itu. Tapi saya masih percaya ASN di Pemalang tidak sampai sejauh itu. Yang kedua, calon berpotensi juga memanfaatkan program-program tadi, program pemerintah yang berkaitan dengan bansos COVID memang berpotensi. Tapi cuma sampai hari ini memang kami belum menemukan di kabupaten itu belum menemukan adanya calon yang memanfaatkan itu, belum kami temukan. Dan kami tetap antisipasi itu, dan itu memang potensi. Nah, potensi pelanggaran itu tidak hanya di situ, banyak sekali. Contohnya yang tadi yang Pak Maksud sampaikan itu kan juga di media sosial juga potensi pelanggaran juga, ya. Apalagi akun itu bisa dibuat oleh siapa saja, tidak mesti akun resmi. Orang yang biasa menghujat itu biasanya akun yang kayak didaftarkan. Jadi potensi itu kami siap untuk mengawasi, Mas Ustaz, gitu ya. Dan kami berharap PNS di sini sudah tidak mau menjadi korban lagi lah. Ya, saya berharap seperti itu, jangan sampai menjadi korban dari ajang pilkada ini. Lagi-lagi korbannya PNS, jangan sampai itu terulang kembali. Karena dari pengalaman banyak PNS memang sering menjadi ajang seperti itu untuk dimanfaatkan. Ya, kira itu. Ya, mungkin dari Pak Maksus tanggapan terkait dengan netralitas ASN dan pemanfaatan para calon ini di program bantuan COVID-19 ini. Terima kasih. Jadi tidak boleh menarik di atas penderitaan orang lain, itu kan. Itu terkait dengan kemanusiaan. Jadi sangat tidak etis ya bagi orang yang punya kepentingan politik pemilihan di tahun 2020 kok dompleng ya terhadap musibah ini, itu sangat tidak etis gitu. Jadi nggak boleh ya, bahwa di Undang-Undang 10 juga sudah diatur ya, tidak boleh umpamanya menggunakan fasilitas ya negara, kemudian manfaat jabatan, anggaran dan macam-macam itu ya, kemudian didompleni ya, ditunggangi oleh kepentingan politik seperti itu demi memenangkan pemilihan di tahun 2020 ini dan memanfaatkan bantuan COVID. Tidak boleh dan tidak etis, itu sangat menyakiti hati rakyat. Dan ini kalau ada yang jelas ini sudah pelanggaran ya, sudah pelanggaran. Terus bagaimana sikap Bawaslu terkait dengan ini ya? Untuk netralitas ASN ya, kami sudah berkirim surat ya kepada Pak Bupati untuk mendorong ya kepada ASN agar nanti dalam pemilihan tahun 2020 ini ya bisa berperilaku netral ya, 100% biar ASN itu netral ya, tidak terjebak di dalam politik praktis ya. Kalau kita sadari ya, dan para ASN ini menyadari tugas fungsinya ya sebagai pelayan masyarakat yang harus duduk di tengah-tengah
ya melayani kepada semua masyarakat yang berbeda-beda pilihan, yang berbeda politik, yang berbeda warna ya warna politiknya. Nah ini ASN itu harus di tengah, ya tidak boleh condong kemana, ya nggak boleh, karena ini justru akan menyakiti masyarakat. Tentu kalau sudah begini, nanti akan masyarakat itu akan mulai tidak baik, buruk kan. Ini dikira ada pesan politik, ini cenderung marah dan sebagainya. Jadi tidak boleh. Kami sudah berkirim surat ya agar ASN ini benar-benar berperilaku netral 100% ya netral. Jadi ASN ini kan tugasnya ya sebagai pelayan masyarakat. Ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Ya. Jangan sampai pekerjaan yang mulia ini dicampur adukan dengan kepentingan politik, apalagi kepentingan karir dirinya ya. Jadi ASN itu kalau ingin berkarir itu ya tunjukkan profesionalisme, kemudian integritas, kemudian prestasi. Nah ini memang butuh satu terobosan baru atau ada lembaga yang bisa mengawal proses ini ya. Karena memang kalau kita lihat garis koordinasinya itu tetap ujungnya ke kepala daerah, yang mana kepala daerah itu dipilih ya langsung melalui proses pemilihan, yang mana pengusungnya itu ya partai politik. Ini memang cukup dilematis terkait dengan regulasi ini, tapi saya yakin ya kalau ada kesadaran bersama ya semuanya ini ya, dan para kepala daerah tidak menarik ASN-nya untuk ikut terjebak atau menjebak ya di dalam politik praktis ini, saya kira ASN juga akan mampu dan bisa berperilaku sebagaimana mestinya bisa netral, kemudian menjunjung tinggi ya profesionalisme. Saya kira itu Mas. Memang permasalahan ASN ini menjadi suatu yang sukar ya. Tapi walaupun demikian sebagai ASN pelayan masyarakat harus bersikap netral, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa maksud perbuatan ASN yang tidak netral itu menyakiti masyarakat seperti itu Pak. Jadi jangan sampai anda semua ini tersakiti. Makanya kita ayo bareng-bareng mengawasi Pilkada 2020 ini. Ayo bareng ngawasi, bareng ngawasi. Lanjut lagi Pak, ini jadi ada pertanyaan dari pemirsa di rumah. Ada dari Subhanzen. Ya, ini saya bacakan. Mohon bertanya Ketua, apakah ada izin resmi sebuah akun media sosial untuk berkampanye? Jadi apakah akun apabila ingin berkampanye di media sosial, apakah itu memiliki izin? Jika kampanye di media sosial gencar dilakukan oleh perseorangan, bukan akun yang resmi apa yang dilakukan. Jadi intinya begini Pak, apakah seperti yang tadi kita bahas tentang kampanye di media sosial, apakah akun-akun tersebut memiliki izin? Apa setiap orang bisa melakukan seperti itu? Jadi untuk tim atau peserta pemilihan itu nanti kalau tim kampanye kalau mau buka untuk kampanye di medsos, kita kan belum ada PKPU kampanye ya, kita juga tunggu dulu, kita tunggu ada atau tidak ke munculnya PKPU tentang kampanye ya. Memang dari pemilu sebelumnya memang ketika mau menggunakan itu harus disampaikan ke akunnya, itu disampaikan ke KPU. Akun yang mau dipakai untuk ajang kampanyenya itu, sarana kampanye itu memang akunnya harus disampaikan apa gimana itu didaftarkan ke KPU. Jadi resmi itu akunnya. Nah, yang banyak itu kadang kan pakai akun-akun yang nggak jelas. Iya. Ya, nah ini potensi nanti pelanggaran itu ya di situ. Ya, nanti ternyata dicari akunnya nggak jelas siapa orangnya. Ya, itu kan. Barangkali nanti dari
Oke, pengawasan namanya. Silakan dari Pak Mahfuz terkait tanggapan terkait akun di media sosial dalam berkampanye. Terima kasih Mas. Jadi akun yang akan dibuat kampanye itu atau kampanye melalui media sosial itu harus terdaftar. Syaratnya itu kalau kita lihat pada yang lalu itu harus terdaftar gitu. Di apa namanya di KPU sampai ke spot dan sebagainya itu sudah diatur ya kalau kita berkaca pada pemilu yang lalu. Nah, ini nanti apakah di apa namanya PKPU kampanyenya ada perubahan atau tidak? Ya kita tunggu ya. Nanti kampanye itu akan dimulai pada September ya kalau nggak salah ya. September itu. Nanti kita tunggu bagaimana regulasinya. Ya, yang jelas bicara dalam menggunakan media sosial ya. Di jangan sampai terjebak di dalam menggunakan media sosial karena media sosial itu juga diikat oleh undang-undang ya. Di sana ada undang-undang tentang IT gitu dan undang-undang pemilu juga mengikat juga mengatur juga terkait dengan penggunaan media sosial. Jadi banyak ya regulasi yang mengatur dan mengawasi terkait dengan penggunaan media sosial. Jangan sampai menjadi korban ya. Jadi korban karena kurang bijaknya menggunakan media sosial sehingga ada yang dirugikan ya, kemudian melaporkan baik kepada kepolisian maupun ke Bawaslu yang terkait dengan materi-materi yang menyangkut tentang kampanye. Saya kira itu. Ya, jadi pada intinya memang kampanye di media sosial itu memang didaftarkan seperti itu ya Pak. Kalau berkaca dari pemilihan sebelumnya, hal yang tidak bisa dikendalikan memang terkait dengan akun-akun fake account, terus akun-akun yang tidak jelas itu memang sulit dikendalikan. Maka dari itu marilah kita bersama-sama sebagai masyarakat, karena ini pemilihan, ini hajatnya rakyat, hajat kita semua. Pintar-pintarlah dalam bermedia sosial, bisa memilah-milah mana yang hal baik, mana yang hoak. Tentunya tidak mudah terprovokasi dengan adanya isu-isu hoak yang beredar di media sosial. Kemudian saya ingin masuk ke jajaran internal pengawas Pak. Jadi di masa pandemi ini tentunya segala sesuatu mengurangi tatap muka. Jadi terkait dengan koordinasi dengan pengawas di tingkat bawah mungkin atau dengan yang lainnya memang tidak dilakukan dengan tatap muka. Dan metode yang saat ini menjadi terobosan adalah metode dalam jaringan. Jadi terkait dengan itu, koordinasi dengan tingkat pengawas di bawahnya bagaimana dan apakah hal itu menjadi efektif atau terganggu dengan adanya metode daring tersebut? Terima kasih Mas Hasan. Itu tadi dari dampak dari COVID ya Mas. Dampak dari COVID-19 itu memang kita mengurangi pertemuan tatap muka dengan teman-teman di jajaran Bawaslu Kabupaten Malang, terutama dengan Panwascam dan PKD-nya. Tapi kita tidak pesimis. Melalui daring kita bisa manfaatkan teknologi itu. Ya. Daring juga sama sebenarnya. Kita tetap hanya medianya saja. Ya. Nanti ketemu dengan teman-teman lewat daring juga sama. Kita bisa bincang-bincang, bisa katakan memberikan teknis-teknis pengawasan, penanganan pelanggaran daring juga. Hanya sebenarnya itu medianya saja yang beda. Itu ya. Nanti juga seperti yang sudah kita lakukan provinsi seperti itu. Provinsi dengan kita juga daring sama. Nah, tergantung kita nanti teman-teman di kecamatan aktif nggak itu teman-teman itu ya, mau nggak mengikuti itu yang sebenarnya masalahnya itu daya tangkap teman-teman. Terus sinyal ini yang jadi masalah memang sinyal Mas. Jadi masih ada juga kabupaten kecamatan yang sinyalnya masih sulit. Cuma kita teman-teman di kecamatan kita fasilitasi dengan wifi di masing-masing kecamatan biar koordinasinya apakah ini komunikasinya lancar gitu Mas Hamzah ya. Jadi tidak ada masalah buat kita.
masih bisa manfaatkan teknologi daring ini. Ini juga salah satu bentuk kita menjaga itu kesehatan teman-teman, menyelamatkan teman-teman dari COVID. Semakin kita berkurang pertemuan juga semakin baik untuk kesehatan kita. Ya, saya kira itu. Jadi itu bukan menjadi suatu hal yang berarti ya Pak. Jadi memang perbedaannya hanya biasanya dilakukan dengan tatap muka, ini dilakukan dengan daring seperti dalam jaringan. Pada intinya koordinasi itu tetap berjalan seperti itu Pak. Ya, saya ingin masuk ke Pak Mahsus terkait dengan pengawasan. Jadi dengan adanya pandemi ini di beberapa kota, walaupun memang Pemalang tidak memberlakukan, di beberapa kota memberlakukan PSBB. Namun masyarakat juga dihimbau untuk tetap di rumah. Bahkan sempat kemarin itu mungkin 2 minggu yang lalu diberlakukan jam malam. Kaitannya dengan upaya pencegahan Bawaslu yang dilakukan dengan pengawasan partisipatif dari masyarakat. Itu di tengah pandemi ini dengan masyarakat yang di rumah aja, itu kira-kira apa yang bisa dilakukan masyarakat dalam partisipasi dalam pengawasan pilkada ini nanti, seperti itu. Ya. Jadi bukan pencegahan partisipatif, bukan ya, maksudnya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi ya dalam melakukan pengawasan ya. Oke. Ini kalau dijelaskan repot ini. Ya. Terkait dengan apa namanya partisipasi masyarakat, ya, itu kami mengajak pada masyarakat ikut terlibat ya di dalam proses pengawasan pemilihan tahun 2020 yang nanti akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember ya. Tentu cara berpikirnya kami merasa begini, bahwa pemilihan ini adalah hajat bersama. Itu dulu ya. Jadi ini adalah hajat bersama, kebutuhan bersama. Untuk apa? Untuk memilih pemimpin, yakni bupati dan wakil bupati Malang 5 tahun yang akan datang ya. 5 tahun 4 tahun 5 tahun ya. Sama ini nanti 5 tahun. Ya kalau undang-undang gak dirubah nggak 5 tahun ya masa itu. Karena nanti akan ada pemilu serentak di tahun 2024 ya. Jadi kalau nggak ada perubahan ya. Nggak tahu nanti akan dipakai kebutuhan MK yang mana gitu kan. Kemarin ada 6 opsi kan gitu. Jadi kesadaran bersama bahwa ini kebutuhan kita yang akan memimpin Malang ya di depan. Bagaimana wajah Malang akan baik atau tidak ya, ada maju atau tidak. Ini adalah hasil demokrasi atau hasil pemilihan di tahun ini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini karena pemerintah sudah mengambil keputusan ya setelah ditunda sekian lama 2 bulan ya, kemudian sudah diambil keputusan bahwa tanggal 9 Desember ini akan ada pilkada. Maka kita sukseskan pilkada itu. Sukses apanya? Sukses penyelenggaraannya gitu. Kemudian minimnya pelanggaran ya, dan sukses partisipasi masyarakatnya. Jadi bukan hanya sekedar partisipasi masyarakat, tetapi disitu banyak pelanggaran, maka kualitas demokrasi itu jadi turun. Ya. Tapi kalau dua-duanya ini ya, sukses penyelenggaraan, sukses partisipasi masyarakatnya, maka ada peningkatan kualitas demokrasi ya, demokrasi di tingkat lokal pemilihan kepala daerah ini maksudnya. Apa pentingnya partisipasi masyarakat? Ini cara pandang Bawaslu. Partisipasi masyarakat itu bagian dari kerawanan pemilihan. Bagian dari kerawanan. Kenapa? Kalau nanti kok tingkat partisipasi masyarakatnya rendah, ya, nggak peduli, nggak mau datang rame-rame ke TPS, ini masuk kategori rawan. Rawannya apa? Terkait dengan legitimasi hasil dari pilkada seperti itu. Saya kebayang kalau umpamanya nanti kok yang hadir hanya 30%. Nah, ini menyangkut tentang legitimasi kepala daerah. Ini penting. Ya.
Tetapi masyarakat juga tidak boleh abai terhadap pelanggaran-pelanggaran ya yang ada di tengah masyarakat, terutama yang sangat sudah menjadi penyakit kejahatan yang menjadi kejahatan pemilu atau pemilihan, money politik. Apalagi di era pandemi ini ya, banyak orang yang dirumahkan ya. Tetap menjaga integritasnya ya, menjaga kualitas dirinya ya, agar tidak ternodai oleh kejahatan money politik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang peserta pemirsa ya, Sobat Bawaslu. oh sobat Bawaslu ya, sobat Bawaslu. Perlu diketahui Bawaslu juga sedang menjalankan program sekolah kader ya, pengawas partisipasi. Ini bagian dari pendidikan politik. Pemalang itu pendaftarnya ada 90 berapa ya? 4 ya. 94, kemudian yang lolos administrasi ada 86 ya. 87 ya. Kemudian di tahap berikutnya lolos ada 58 yang ikut diskusi daring ya. Ini bagian dari proses. Sebenarnya ini akan terus disaring ya sampai nanti pada tes ya. Siapa yang berhak lulus ya menyandang kader pengawas partisipasi. Tentu ini penyelenggaranya adalah Bawaslu RI. Tetapi kami di Kabupaten Malang tentu turut andil dalam proses ini, bagian dari mendongkrak partisipasi masyarakat. Jadi kader SKPP ini nanti sebagai figur ya, sebagai agen ya di masyarakat terkait dengan kesadaran pendidikan politik kepada masyarakat. Pilkada tahun 2020 ini adalah sejarah bagi bangsa ini ya. Karena apa? Diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Jadi ini sejarah ya, sejarah bagi kita semua. Maka jangan sampai mengukir sejarah yang tidak baik ini bagi generasi kita. Nanti kalau pilkada ini tidak baik akan dicatat ya, akan dicatat. Karena ini kita masuk dalam sejarah pilkada di tengah pandemi, jangan dinodai perjalanan sejarah bangsa ini dengan kecurangan pemilihan ya. Ini berlaku bagi siapa? Bagi siapa saja, baik penyelenggara, partai politik, ya, atau calon bupati, wakil bupati, masyarakat, ya semuanya. Jadi ayo kita jalankan sejarah ini, ya, dengan menjadi sejarah nantinya, sejarah yang bisa dipetik hikmahnya atau pelajarannya. Kemudian kami juga mengajak, ya, mari kita terutama di jajaran kami ya di Bawaslu, baik di kecamatan maupun di desa kelurahan, bahwa di tengah COVID ini kita tentu menggunakan standar-standar protokol ya. Nanti kita tunggu perbawaslunya bagaimana terkait dengan pengawasan itu ya. Karena ini draftnya PKPU juga belum clear ya, belum diundangkan. Itu nanti akan kita tunggu bagaimana PKPU-nya terkait dengan pemilihan bupati-bupati ini, dan nanti akan disusul dengan perbawaslunya yang terkait dengan pengawasan menggunakan standar ya, protokol kesehatan. Saya itu Mas Hamzah, terima kasih. Ya baik, jadi sudah dijelaskan tadi oleh Pak Maksus bahwasanya pilkada ini bukan milik siapa-siapa. Pilkada ini sekali lagi milik masyarakat, milik rakyat, bukan milik Bawaslu, bukan milik KPU sebagai penyelenggara teknis, bukan. Ini milik kita semua, kita bersama untuk mewujudkan, menghadirkan kepala daerah yang baik tentunya. Sehingga nanti mari kita awasi bersama, mengawasi bareng Bawaslu untuk menciptakan pemilihan yang bermartabat. Sudah banyak sekali yang kita bahas pada pagi hari ini. Saya saking serunya ini, saya kerasa tak kira baru 10 menit Pak. Ternyata sudah lebih. Ini saking serunya dan juga asiknya para Bapak anggota Bawaslu dan Ketua Bawaslu ini.
beberapa hal sudah kita bahas terkait dengan persiapan pengawasan. Pada dasarnya Bawaslu sudah siap 100% ya Pak, siap 100% mengawasi pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Walaupun di tengah pandemi, Bawaslu juga sudah menyiapkan beberapa siapnya kami itu bukan benar siap saja, tapi siap dan menyiapkan. Siap dan menyiapkan. Ini 200% ini, sangat siap dan menyiapkan. Di pemilihan di tengah pandemi ini tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bawaslu juga sudah menganggarkan APD seperti itu ya Pak, seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Ketua, dan juga proses-proses pengawasan yang akan dilakukan juga beberapa sudah dipersiapkan dan sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pemalang. Dan yang terakhir juga kami ingin mengajak, Bawaslu Kabupaten mengajak kepada para masyarakat semua, baik muda tua semua kalangan, untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati 2020 nanti. Mungkin itu terakhir, mungkin closing statement dari masing-masing Ketua dulu ini. Untuk closing statement ya Mas, saya berharap pilkada ini berjalan langsung, umum, jujur, adil, lancar, pemerintah, catatan sesuai dengan aturan, ya. Berharap itu, karena Bawaslu, KPU, dan pemerintah daerah, terutama Pemda Pemalang, dan artinya kalau masyarakatnya tidak mendukung, ya. Jadi semuanya kita bersinergi, mulai dari penyelenggaranya, pemerintah daerahnya, stakeholdernya, sampai ke masyarakatnya. Sinergitas sangat penting. Komitmen melaksanakan pilkada yang berkualitas dan bermartabat ada di tangan kami semua ini. Jadi ada penyelenggara, pemerintah daerah, masyarakat, sampai ke tokoh agama, tokoh masyarakat, semua. Kita harus berkomitmen yang sama. Pilkada harus berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, ini yang kita. Karena pilkada sudah menggunakan anggaran pemerintah itu luar biasa. Ini harus jelas. Masyarakat harus menjadi subjek, jangan menjadi objek. Subjek ini tidak harus cukup datang saja ke TPS. Datang ke TPS memilih itu penting, tapi juga penting juga untuk ikut mengawasi setiap tahapannya. Penyelenggara pilkadanya harus diawasi juga, bukan hanya mengawasi timnya saja atau paslonnya saja. Penyelenggara pemilunya harus diawasi juga, pemerintahnya juga harus diawasi juga, termasuk juga tim-tim kampanye. Yang terakhir, kami berpesan pada kawan-kawan penyelenggara pemilu, khususnya di jajaran Bawaslu Kabupaten Pemalang, kita hadir bukan sekedar untuk memenuhi aturan undang-undang saja, tapi kita berupaya untuk ikut berperan dan punya arti, punya makna bahwa Bawaslu dan jajaran Bawaslu itu punya andil ikut mensukseskan dan nanti mengawal proses demokrasi di Kabupaten Pemalang sesuai dengan aturan yang ada. Saya kira itu Mas Hamzah. Terima kasih, selamat siang buat semuanya. Mungkin closing statement dari Kodim Pengawasan. Terima kasih. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Mari kita awasi proses pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 ini. Mudah-mudahan pada proses pemilihan ini nanti berjalan dengan lancar, jujur, adil, dan minimnya kecurangan. Ini butuh proses bersama, butuh pengawasan bersama-sama dari semua pihak dan kesadaran semua, ya, baik penyelenggara, peserta, dan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah diskusi kita pada hari ini, ngobrol bareng Pak Ketua Bawaslu.
Pak Eri Setiawan dan juga Bapak Kordi Pengawasan Bapak Abdul Maksus. Untuk mengakhiri acara ini ada beberapa komentar dari Sobat Bawaslu. Sehat dan semangat para narasumber dari SP Heri. Coba didoakan semoga kita semua sehat selalu. Dan juga salam CAT, wah, semangat ini. Maju terus, pantang mundur, rawa-rawa atas, malang-malang butuh. Luar biasa sekali. Terima kasih para Sobat Bawaslu yang sudah bergabung pada hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti informasi-informasi pengawasan di Bawaslu Kabupaten Pemalang. Kita di media sosial juga tersedia di Instagram di @bawaslu_Pemalang. Di Facebook ada Bawaslu spasi Pemalang. Di Twitter ada @bawaslu_KPML dengan huruf kapital PML. Dan juga di website kita ada di pemalang.bawaslu.go.id. Kita akan bertemu lagi di edisi Gerombiang selanjutnya. Terima kasih. Untuk mengakhiri kita jargon kita, Pak. Bawaslu bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tekan keadilan pemilu. Terima kasih. Saya Hamzah Amin. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak merasa ya. Kenapa? Mau rendekan diri, Pak. Hilang ya. Banyak Mas yang sekarang. Lumayan Pak. Ada berapa? 52. 37. Anak